Oke teman-teman, balik lagi ke Deskov Podcast. Jadi kali ini aku Alfa, Aku Dinda. kita bareng teman-teman kita nih. Kenalin dulu dong. Iya, siapa sih? Dari Kalian siapa siapa? dulu? Datang dari Bajunya mana? merah-merah nih. Kenalin, nama saya Fauzi, Oke. Fauzi Arif. Saya di sini di Mari Menggambar sebagai sosial media admin. Aku Ragil, aku di Mari Menggambar sebagai founder Mari Menggambar. Anjir, orang-orang penting nih, Salam Pak. kenal Bang Ragil, salam kenal Bang Ragil. Salam kenal. Jadi teman-teman kita bareng teman-teman Mari Menggambar. Betul, betul. Gitu. Tapi sebelumnya kita ini duduk di karya anak-anak interior Benar, Inka aja benar. loh. Keren banget deh. Iya. Lu lihat Ini gue duduk di sini enak sih, nyaman sih. Iya. Menurut Iya kalian sih. gimana? Enak kok. Rasa di rumah sendiri. Iya. Tinggal Wah, nge-komis dah ke anak-anak Itu. interior Duh. Inka aja. bisa kali ya. Bisa lah. Gimana tuh lewat mana? Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Terus gak dibahas-bahas. Oke, jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman Marmang nih. Betul, especially tentang sekitar Mari Menggambar dan Iya. event-eventnya dan mungkin event-event yang sudah lewat. Iya, benar. Apalagi kemarin ada yang Nanti kita bahas. nanti kita bahas. Oke, jadi apa sih Awal-awal nih. pertanyaan pertama kalau bukan apa sih Marmang? Mari Nah. Menggambar itu apa sih? Langsung sama ketuanya. Oke. Mari Menggambar itu adalah sebuah komunitas, sebuah forum di mana orang-orang yang punya hobi gambar atau orang yang suka gambar dan mau belajar gambar itu berkumpul di satu tempat yang sama. Sharing, ngobrol, gambar bareng. Berarti kita kumpul wadah ngobrol-ngobrol bareng, gambar bareng ya. Iya, betul. Keren ya, Din. Mantap. Itu dari kapan mulainya? Ada itu sebenarnya dari 2021 ya? 2022. Kedua. Oh, 2022. Agak Udah baru berumur. dong ya. Berumur lah. Menurut aku baru loh. 5 tahun. Abis Covid itu aku mikirnya baru. Kalau menurut aku ya. Time soalnya- flies. Iya, Time time flies. flies. Jadi kalau misalnya sebelum Covid kan masih ada kayak jeda tuh. Nah, abis Covid gue baru mikir kayak, ih masih baru juga. Cuman meskipun masih baru gini, gue ngeliat sosial media kalian Udah rame Gacor. ya. Udah rame ya. Iya. Banyak kok orang-orang kemarin. 20.000 sekian kan Iya. ya. Itu keren banget. Mereka ngumpul ngobrol gambar bareng ya. Iya, nyari temen. Oh iya. Iya. Jadi basicnya emang nyari temen ya. Kenapa sih itu Mari Menggambar ada? Kenapa alasannya? Iya, awal-awalnya tuh bisa terbentuk gitu gimana? Iya. Kalian kayak tiba-tiba ngumpul bareng kak, terus kayak aduh bikin komunitas yuk atau gimana? Aku awalnya tuh ngajak satu orang doang Hmm. untuk gambar gitu. Terus kita kepikiran buat ngajak satu lagi atau ngajak yang lain gitu. Nyata yang bisa awalnya bertiga doang. Nah habis itu kan teman sekolah dulu kan, teman SMK dan di pertemuan itu kita ngobrol untuk ngajak teman-teman yang lain juga. Sampai akhirnya kita udah jarang ketemu, terus aku inisiatif buat Public. ya di publik gitu di sosial media. Jadi siapapun boleh gabung. Iya mantap. Berarti awalnya yang dari tiga Dari orang 3 orang udah bisa jadi rame gitu ya. 20.000 Iya. sekian. Lu lihat kan postingan-postingannya. Real Serame itu serame banget, gacor banget. Makanya keren banget sih. Apalagi dari 2022 itu baru. Iya. Berarti perkembangannya tuh secepat itu. Pesat, Ya. pesat. Banget. Kok bisa ada sebanyak itu? Iya, dari mana semua orang-orang Nah, itu? boleh Mas Fauzi coba. Jadi kan kita awalnya cuma bertiga kan, sekitar berapa minggu ya, 3 minggu masih bertiga, masih mengajak teman-teman kita gitu. Kayaknya kecetus lah ide kayak pengen di-publish di dulu waktu itu TikTok sama Instagram. Nah ternyata kita lebih memilih Instagram dulu aja deh, siapa tahu rame karena kan kebanyakan pengguna Instagram juga kan. Nah di awal kita posting meme. Jadi kita bikin meme menggambar yang relate lah sama artis dan ternyata rame gitu kan. Ada satu meme di mana sampai 200.000 viewers. Nah di situ lonjakan member awalnya sih nggak member offline ya. Awalnya cuman iseng-iseng aja follow terus masuk grup kita.
Jadinya banyak deh yang ikutan offline-nya. Berarti emang dulu ramainya karena meme itu ya. Iya, Banyak iya. yang relate kayaknya itu. Sampai Iya. 200.000 tuh lumayan gila. Berarti marketingnya bagus ya. Marketingnya bagus. Keren. Kebetulan aja sih itu. Tapi hoki-hokian juga Iya, sih. iya. Apalagi kan FYP-nya FYP Instagram orang kan banyak iya, berbeda-beda ya. beda-beda gitu. Tapi- Tiba-tiba nyelip aja Iya, gitu tapi ke emang FYP-nya bener ya, orang. kalau mau FYP itu yang relatable Iya, yang gitu kan relatable. ya. Dan berhasilnya. Berhasil. Marem, iya. Jadi rame. Tapi sebelum nama Mari Menggambar tuh sempat kepikiran nama lain nggak selain Iya. Mari Menggambar? Kenapa harus Mari Menggambar namanya? Gak ada sih, itu awalnya emang bikin grup gitu kan, terus ya udah emang namanya itu dan iseng. Oh, jadi terus nama kayak- grupnya Mari Menggambar terus sampai sekarang Mari Menggambar. Iya, kayak ngajakin. Setia ya? Setia. Setia. Persuasif gitu ya, Mari Menggambar menggambar. punya ikon nggak? Ikon. Kayak apa tuh? Maskot. Apa hot ini misalnya tepuk-tepukan yel-yel gitu. Iya. Boleh peragain gitu nggak? Boleh peragain gitu. Ada yel-yel. Ada yel gimana tuh? Waduh. Ya itu aja sih ya dari Iya. Mari Menggambar Kita nggak ada aja. yang tahu ya. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Masih paham dong. Gimana Mas Fauzi? Jadi kita tuh setiap beres meet up ya, kan ada foto bersama tuh. Kita sering pakai ya itu Mari Menggambar gitu. Gimana tuh? Kita adminnya Mari Menggambar gitu. Gimana apa lagi? Iya gitu. Api menggambar. Oke. Bareng-bareng nggak sih? Bareng-bareng berarti. Coba ya. 1, 2, 3. Mari Menggambar. Oh, berarti ada yel-yel ya. Ya, Berarti udah proper banget ya. Proper. Proper banget nih, Asik sampai- sih, iya. asik sih. Lebih ke so asik sih. Boleh tuh nanti buat opening. Mari Menggambar. Berarti Mari Menggambar ini kan sering ngumpul di tim ya, kalau nggak salah. Nah, ada nggak sih tempat yang kayak buat zona kalian selain di tim? Kayak tempat ngumpul kalian selain di tim tuh seringnya di mana? Escape ya, escape. Eh, Selain tim. Selain tim tuh biasanya kita di Taman Langsat atau Taman Literasi. Taman Literasi di Blok M ya, Iya, dekat di Blok M situ. daerah. Tapi kenapa tim dah awalnya? Awalnya karena tempatnya luas aja sih, jadi kayak mau dimanapun bisa gitu. Iya, iya. Lagi dulu di tengahnya tuh di tempat apa sih namanya? Rumput ya. Di rumput-rumputnya tuh masih bisa duduk kan dulu. Oh, iya, iya, iya. Enak di situ. Sekarang sih lagi dibenerin nggak sih? Jadi Banyak bisa. inovasi ya. Emang ikoniknya Maremeng tuh di rumput sih dulu ya, Iya, kayak konsepnya emang kenapa? piknik gitu, gambar sambil piknik. Nah, ngomong-ngomong soal piknik, Maremeng kan warnanya hijau mulu ya gue lihat ya. Hijau oranye. Nah, itu kenapa hijau oranye itu brand identity-nya? Ada alasan nggak? Orangnya IKJ juga kan? Iya, nggak apa-apa. Kenapa tuh, Bang? Nah itu karena kita awalnya di taman kan, di rumput, jadi kayaknya kita merasa satu jiwa dengan padang rumput. Jadi udah aja warna hijau aja kayaknya. Jadi masukin aja lah Iya. hijau. Kita sering ke taman. Terus dari situ ya jadi hijau dan oranye itu ya. Iya. Terus juga gue lihat tuh Maremeng punya maskot. Oh punya maskot. Iya. Siapa namanya? Siapa tuh namanya, Bang? Maksudnya Ameng namanya. si Ameng. Oh, Ameng. kucing berarti. Iya, kucing. Kucing. Aslinya kucing. Gue baru tahu loh. Sebetulnya tuh itu singkatan sih. Oh, Ameng tuh anak Maremeng ya. Anak Marmeng. Anak masuk Maremeng. akal, masuk akal. Masuk akal. Kenapa tuh terlahir Ameng? Apa ya? Biar ada identity aja sih. Oh, biar Atau- orang tahu ya. Oh, iya. ini punya Maremeng nih, gitu ya. Atau mungkin waktu kita di taman gitu banyak kucing ya. Oh, iya. Ameng. Setiap kita gambar ada kucing nyamperin. Iya. Jadi Yaudahlah maskot kita kucing. iya. Benar. Spontan aja sih. Selain gambar-gambar di taman tuh ada kayak event-event besar gitu nggak sih, kayak mungkin buat teman-teman orang luar lain yang pengen join gitu di event tersebut gitu. Kalau untuk daerah-daerah lain kita belum tahu ya, tapi sejauh ini kita ada Maremeng cabang kota lain gitu. Ada di Malang sama OTW Bandung. Bandung juga Oh bakal Bandung. ada. Amin, amin. OTW ya? Ya, OTW. Ini semoga lancar lagi. Udah banyak belum tuh yang join dari Malang, dari Bandung? Lumayan sih kalau Malang. Kalau Bandung belum. Oh Bandung baru belum launching. kayak rencana Iya, gitu. Oh, rencana. keren. Gue tuh udah meluas ya, udah banyak. Iya nggak di Jakarta Nggak cuma di doang. Jakarta doang.
Pernah ada event aja sih event apa aja sih Marwang? Event-event selain gambar bareng itu pernah ada apa aja? Tapi gue denger kemarin mereka pernah ini loh, yang Valentine itu. Ada ya? Boleh tuh. Event terakhir tuh event spesial Valentine kita adain blind date gitu. Wih, gimana tuh? Konsepnya kayak gambar gitu. Jadi kayak pertama-tama peserta tuh mungkin bisa ngeliat lah kayak peserta datang cewek cowoknya, tapi ketika udah acara mulai mereka belakang-belakangan sambil gambar. Oh, tapi pas gambar itu berpasang-pasangan atau masih bisa? Berpasang-pasangan. Oh, udah Cewek cowok. pasang-pasangan. Iya, Lucu jadi banget. diacak gitu cewek cowoknya. Terus mereka punggung-punggungan gitu sambil gambar di setiap 10 menit itu kertasnya ditukar gitu. Oh, lucu. Jadi sambil ngobrol, sambil Kayak drawing date yang di Iya, TikTok iya. gitu. Iya. gitu. Gemes. Ada yang jadi gak tuh? Oh, ada kayaknya. Oh, ada. Maksudnya kayak Sukses masih nih deket acara. lah sampai sekarang. Wih. Jadi Wih. belum tahu sih. Semoga sakinah mau ada ya. Iya. Duh, harus gue ikut tuh kemarin. Harusnya gue ikut juga ya. Iya. Tapi ada batas umur gak tuh? Oh, ada. Kita minimal 21 sih. Oh Ya, iya. tahun depan deh gue mah. Anu Pak, ya. Iya. Selain Menarik, event menarik. Valentine ada lagi event-event gambar yang spesial. Waktu itu kita di MRT, pernah MRT Asia. MRT? Iya. Dalam rangka apa tuh? Spesial hari transportasi kalau nggak salah ya? Iya, sama satu lagi Sumpah Pemuda. Iya, semua pemuda. Dia ada 2 season. Iya, 2 kali. Iya. event. Oh, 2 kali. Iya. Itu kegiatannya ngapain? Gambar bareng gitu, tetap gambar bareng, terus kayak ada lombanya juga, gambar yang terbaik dapat hadiah gitu. Hari transportasi di MR. Bentar, tadi gue mau nanya Gua pernah sesuatu lihat tapi tuh. lupa. Oh ya, pernah lihat. Pernah lihat gua acara ini, rame banget Din tuh. Oh, rame. Rame banget. Pernah ikut? Datang juga? Apa Iya, enggak? gua datang. Oh, Lihat, datang. Keren. Emang targetnya penumpang-penumpang habis kerja kan? Iya, iya. Oh. Dan berhasil itu Din. Mantap. Kapan itu? Itu sekitar bulan Sekitar tahun lalu juga iya, ya. tahun lalu. Tahun Tahun lalu. lalu ya? November. Iya, tahun lalu. Mantap. Sama satu lagi di mana tadi? Hari Sumpah Pemuda ya? Iya. Itu di mana? Itu masih di ASEAN. Masih Sama biasa. di ASEAN juga. Oh. Keren. Itu teman-teman dari Mari Menggambar semua atau ada yang dari luar komunitas juga? Tapi gua lihat kan Kita banyak nggak campur-campur gitu sih. Din. campur. Kemarin Oh, campur acara, ya? Iya, campur-campur. Kalau di ASEAN sih itu publik ya, Iya, buat buat publik. siapa aja Jadi yang emang masuk. jadi emang open untuk semua orang. Yang mau ikut. Iya, sama lebih ke Yang- pengunjung sih nyarinya. Oh, Pengunjung I see, kerja I see. gitu. Menarik. Menarik banget sih ini karena waktu gua datang gua lihat gua juga sempat ikut tuh acara gambar bareng terus have fun, banyak kita saling kenal gitu. Emang keren banget sih ini acara. Pengen ikut. Bikin lagi kali ya? Bikin lagi Kita kali ya? blind date. Ada Boleh. event Boleh. ada event-event yang terdekat nggak yang akan dilaksanakan? Untuk yang terdekat belum ada sih. Iya. Belum Paling ada. ya gathering biasa aja rutin. Berarti Gua lihat ini apa Din? Puasa tetap ngumpul dan itu Oh, intinya iya. ngabuburit Oh iya, bareng ini ya. termasuk event Iya. favorit sih. tapi selain di luar yang ngabuburit bareng itu ada kayak mungkin yang emang udah dijadwalin mungkin per bulan kita ngumpul bareng atau per minggu gitu di hari apa gitu ada nggak? Biasanya kita Ada. kumpul 2 minggu sekali. Iya, 2 minggu. 2 minggu sekali. Iya. Itu titiknya di tim juga. Di Taman SMA di situ. Iya, di tim. Kapan tuh, jam berapa? Tiap hari apa? Hari Minggu di jam 12 siang sampai Jam 12 siang. 4 sore. Kalau Ramadan mungkin agak beda ya. Iya, kalau selama Ramadan kita startnya dari jam 3 sore sampai ya mungkin buka puasa. 2 minggu sekali tadi ya? Iya, untuk yang reguler. Cuma Oh, kalau untuk pas yang reguler. Ramadan kita ada di setiap minggu. Oh. Tiap minggu. Ikut ah. Ikut di wajib lah. Ayo, Kayak ayo ikut. ikut. biar kita nggak kehilangan semangat gambar Din, kan ya? Betul. Iya. Apalagi banyak anak-anak teman-teman kita Gambar yang relasi, ilustrasi. iya. Kalau nggak sempat hadir juga kita suka ada challenge ya di Oh, Instagram. challenge Oh, gimana iya. tuh gimana tuh? Ya, jadi tiap bulan biasanya ada challenge misalkan tema hari besar apa gitu. Kayak misalkan Valentine atau tahun baru atau Ramadan, nah itu biasanya ada challenge gambar. Oh. Harus dilihat tuh Instagramnya. Makanya harus dipantengin Harus terus ini. dilihat Instagramnya guys. Instagramnya. Ntar ada ya kita tambahin ya. Nanti kita tambahin. Follow juga guys. Iya, follow lah. Jangan Mari Menggambar doang, Despot juga dong. Iya, follow Desmond juga dong.
Gitu. Oke. Nah ini kan kalian udah sering banyak event-event gitu ya. Ada nggak sih yang kayak struggle-nya tersendiri saat bikin event, apalagi buat publik gitu? Pasti ini ya, ceritanya banyak ya dari perjuangan bikin event. Apa ya struggle-nya? Lebih ke apa ya? Komunikasi sih. Komunikasi. Sama ini ya, apa tuh nge-effortin tenaga, waktu juga ya. Nah, benar. Lagi untuk publikasinya juga nggak Benar-benar, sih? iya. Kalau misalnya nggak kesebar juga. Butuh banget. Iya. Kalau misalnya publikasinya nggak jalan juga kayak agak ribet ya, Iya. bakalan sepi juga nanti takutnya. Dan gua ngeliat juga kayaknya dari event Valentine kemarin kan ramai juga tuh. Rame banget tuh, rame banget. Itu ada nggak cerita yang menarik dari pas membuat event tersebut? Cerita. Itu ceritanya karena dadakan. Oh itu dadakan. Iya, kayak gitu. Gimana tuh? Terus kayak Valentine bikin event yuk gitu. Terus event apa ya gitu. Terus ya udah itu jujur pakai chat GPT ya awalnya. Oh iya. Aduh. Terus kayak Waduh. ya udah. Terus kayak ini menarik nih gitu. Pakai punggung-punggungan gitu gambar. Kayak terus kita kembangin idenya gitu. Oke. ChatGPT. Penggunaan AI yang benar gak itu? I mean selagi untuk membantu ya. Iya, kan Selain katanya tadi diimprovisasi ya. betul, Iya. betul. Diimprovisasi. Tapi jangan fully dipakai langsung dari Iya. AI kan. Iya. Aku tidak mendukung itu. Iya, kita nggak mendukung karena kita orang kreatif, kita kan betul. ya butuh diapresiasi ya. Betul banget. Sabi kali ya, bahas lagi tuh. Yang Gas, nanti kita bahas. nanti kita bahas. Oke. Nah, tadi kan sempat di mention juga ya si Ameng. Ada cerita singkatnya nggak kayak backstory-nya atau mungkin lore-nya karakter itu gimana? Tadi kan katanya banyak kucing tuh. Sampai kebikin Ameng itu gimana tuh? Mungkin ya kayak tadi ceritanya kayak Iya. setiap kita gambar tuh datang kucing terus kayak nemenin kita gambar gitu. Jadi kayak udah kita bikin Ameng aja dengan backstory ya. Setiap kita gambar tuh ada Ameng gitu di sebelah kita kucing itu. Kayak tiap lu gambar tiba-tiba muncul Ameng. Kucing. Kita Nah, itu juga kemarin waktu intro juga ada Ameng Iya. kan? Ada sering ada kucing. Iya. Kan waktu episode pertama kita kan di bawah tuh, di dekat taman. Ada kucing datang kecil namanya Oot. temennya Ameng nih Bos. punya Sabi Ameng. tuh, Sabi. Tapi kayaknya Ameng terlalu cantik deh buat Oot. Jangan. Ot, mana masih kecil lagi. Aduh jangan deh. Jangan. Tapi kalau misalnya Oot udah gede bisa itu ikut event Valentine. Waduh. Santai. Nanti kita bahas. Nah, itu tadi kan event ya. Kalau workshop gimana tuh? Pernah gak sih Marmang bikin workshop gitu, edukasi gitu? Workshop kita pernah ya. Kita bikin workshop di Taman Ismail Marzuki. Kita kerjasama sama pihak tim. Kita ngadain kelas karakter desain waktu itu. Wih, karakter desain. Matkul kita. Mantap. Matkul kita tuh. Bahas apa aja tuh di situ? Iya keseluruhan kayak apa yang perlu disiapin kalau bikin karakter desain gitu. Pose, gestur, terus ekspresi. Betul. Ngundang siapa itu? Atau dari teman-teman Iya, Maring juga? Dari teman-teman kita sih. Oh, mantap. Berarti orang Marmang nggak main-main ya? Yoi. Belajar karakter desain itu sebenarnya Matkul sangat-sangat kita, dan itu sangat dalam sangat ya. dalam, Iya. Kan gak main-main kayaknya. Kagak main-main benar karena kita kan bikin Bermain sambil belajar kayaknya. betul. Gitu. Tapi karakter desain itu kan bikin identitas gitu ya. Jadi cara bikin karakter yang ikonik yang mudah diingat orang gitu ya. Ini juga ada tuh Iya, karya karya teman-teman teman-teman kita. kita. Yang bagian tengah ini juga salah satu tugas kita sebenarnya, Iya. desain karakter juga. Kita tugas kalian berkarya, emang cakep Betul, banget ya. betul. Cakep banget tuh, itu yang si Dialung tuh cakep wah gitu. Shout out buat teman-teman Shout out buat teman-teman yang bikin karya ini. Maaf gak bisa disebut satu persatu. Ini keren semua, ini keren semua. keren Tepuk semua, tangan. tepuk tangan. Keren. Gua minum dulu dah. Ya boleh minum. Boleh, Silakan. Cicip-cicip Boleh. aja. Ini enak sumpah. Bukan, Amin kalau mau endorse boleh. Gua
pengen nanya nih, karena kita Marmeng udah ngelakuin banyak kegiatan nih ya. Ada gak sih kegiatan yang paling berkesan? Mungkin secara personal ya masing-masing beda. Kalau buat Bang Ragil kegiatan paling berkesan apa? Apa tuh Bang? Membekas di hati. Iya, yang anjay. Siap. Jujur yang event terakhir sih, yang event blind date, karena unik aja, kayak blind date tapi sambil gambar gitu. Itu unik sih, berkesan. Sambil lu ngedit juga ya Bang? Iya bener tuh kayaknya. Iya. Sabi banget, sabi. Kalau Bang Oji gimana Bang Oji? Kegiatan yang paling Kalau berkesan? gue apa ya? Mungkin karena gue sosial media admin gitu. Dulu pas pertama kali viral itu sih yang paling berkesan itu. Dimana yang tadinya kita cuma berapa? 20 orang, 30 orang, iya 12 orang. Tiba-tiba pas kita viral, besoknya tuh pas meet up 80 orang, 80 orang. 100 orang, iya. Wah, rame banget. Itu Iya. gimana ngaturnya tuh orang sebanyak itu? Ya awalnya juga kita pusing ya. Iya. Kayak, Awalnya shock gimana sih gitu cara ya. ngebangun komunitas dari apa yang banyak gitu ya, anggotanya yang banyak. Akhirnya kita berusaha belajar manajemen komunitas gitu, terus bikin tim, bikin struktur organisasi ya. Cara nggak langsung belajar berorganisasi Iya, juga iya. sih. Dan gue juga paham nih perasaan Bang Oji ketika lihat langsung sebanyak itu. Seneng sih, Ngerti. seneng. Kewalahan tapi Betul. worth it gitu ya. Betul banget. Karena Bingung. Iya, bingung tapi tetap berkesan banget. Wah, kita padahal awalnya cuma bertiga gitu kan ya. Tiba-tiba shoot langsung banyak. 80, gitu. 100-an. Wah, 100 sih. itu keren sih. Tapi dari 3 orang itu siapa aja sih orang-orangnya? Kepo gua. 3 orang Iya. awal. Iya. 3 orang. Kalau privacy nggak apa-apa. Iya, kalau sih apa. Iya, ada. Tapi termasuk Teman-teman sekolah dulu. Pak. Bang Ragil Oh. tadi ya, Iya. kan ketua kalendernya. Keren. Itu tahun berapa tuh? 2022. Oh, berarti bertiga terus langsung kayak muncul gitu. Awalnya Gua kira- bertiga, terus tapi sisanya teman-teman sekolah lagi gitu, kayak bertujuh, berlima gitu. Itu teman-teman sekolah tetap. Tadi katanya 2022 ya? Iya. Oh, gua kira 2020. Enggak. Oh, Habis Covid. habis Covid salah gua. Iya, termasuk baru sih itu Iya. 2020. Kan gue bilang makanya baru Maaf. juga. Ya, maaf. Emang habis Covid kayak dunia baru ya? Iya. Iya, bener lagi. Waktu Covid itu kayak apa ya? Siklus sebelum memulai dunia baru gitu ya. Betul. Kalau sebelum Covid tuh ngerasa kayak anjir udah lama banget. Kita juga datang di dunia yang lain ya Dini ya? Iya. Datang sini Covid udah selesai. Iya. Emang time flies banget ya Dini ya? Aduh. Time flies. Nah, selain berkegiatan di Marmeng ini, bisa kali ya kita kenalan lebih dekat nih sama teman-teman kayak Bang Ragil ke Bang Oji. Selain berkegiatan Marmeng, Bang Ragil nih ngapain Bang? Aku mahasiswa semester akhir di salah satu universitas swasta. Oh iya. Jurusan apa Bang? DKV juga. Di kafe ya? kafe juga. Berarti ngerti ya, sesama suka duka kita nih ya? Betul. Harusnya relate juga sama Iya. struggle anak desain. Iya. Dan cocok banget ya bikin komunitas yang relate sama jurusannya. Betul. Iya. Kalau Bang Oji gimana Bang? Sama juga sih. Saya semester akhir juga, DKV juga. Tapi sekaligus ngejalanin komunitas ini tuh sempet kewalahan gak sih? Apalagi kan semester akhir kan pasti nyusun Iya, skripsi, time tugas managing akhir, iya. Sempet kewalahan gak sih untuk nge-manage waktunya? Ya lumayan, apalagi Lumayan pas sih. lagi rame-ramenya waktu gitu. Iyalah, namanya juga bagi waktu ya. Betul. Apalagi semester akhir berarti perjuangannya gak mudah nih. Tapi kumpul komunitas juga bikin kita semangat sih ya. Kayak Iya. Oh iya. lagi down-downnya ya udah kumpul dulu aja deh gitu. Healing sekalian Iya. healing ya. Kalian healing di taman, gambar-gambar. Benar. Gambarnya as in hobi. Iya, terus kenalan dengan teman-teman baru Betul, kan, nambah betul. relasi. Keren. Tapi kalau misalnya lagi hektik, lagi beneran pusing atau sibuk gitu, ada nggak sih cara lain biar ngehilangin stres kalau dari kalian sendiri selain menggambar? Datang Boleh kemari dari Bang gambar. Ragil. Datang kemarin. Datang kemarin gambar. Benar. Kalau selain gambar nih, kan misalnya kalau Iya, misalnya selain gue gambar. stres nih ya, gue dengerin musik atau enggak main game. Oh iya. Kalau kalian sendiri gimana?
datang kemarin. Menggambar. Gambar. Makanya lagi nongkrong. Bosan gambar menggambar. Pesan gambar menggambar. Kalau nggak gambar ngobrol. Iya. Iya. Nongkrong boleh nih. Kalau Bang Oji gimana nih Bang? Ya itu kalau lagi Kalau lagi lagi bosan hektik gambar. gitu. Kalau saya sih kadang nge-game ya. Nge-game. Iya. Sama nih kayak lu Din. Ya, nge-game apa? Game apa? Oh, gamenya jadul banget sih itu game. Apa tuh? Point blank tau gak? Masih ada yang main. Semua. Kemarin Masih ada yang nyimpen main. Bitcoin nggak di sana? Gak tau. Itu buat healing aja sih, nostalgia gitu kan, dulu Iya, anak iya. warnet. Gua punya ini cerita tuh teman gua, dia tuh nyimpen Bitcoin. Oh, gitu? Nah waktu itu kan masih ceban-cebanan tuh harga Bitcoin. Ah. Ditukerlah buat beli senjata, beli apa gitu. Pas dia tahu Bitcoin naik sejauh itu, wah udah dia nyesel parah tuh. Kasihan. Tapi masih ada kah yang main point blank? Masih ada Kayaknya gak? ada ini. Ini salah satunya ya? Iya. Oh, iya sih. Tapi aku jarang sih ngeliat teman-temanku main point blank, udah jarang. Biasa lu main apa? Kalau gue sih ya FPS juga, Valorant. Aduh, lu main Valorant gak Bang? Sempet nyoba sih, cuman enggak sih gak main. Belum dapet ya kliknya ya. Iya. Kalau lu ngobrol doang nih Bang, kagak nyoba main, gaming-gaming? Iya main. Oh main game apa? Di GC sih biasanya atau chess gitu. Oh, yang Chess. strategi-strategi. Oh. Taktik chess gitu. Main sweeper main. Main sweeper Main. main. Din, ada lawan nih Din lu. Aduh, gak bisa secepat itu aku main sweeper. Kalau gabut ya main. Cuman kalau chess kayaknya gak bisa deh. Ngerti jalannya gimana, cuman kayak strateginya kan banyak ya, Benar-benar. ribuan. Jadi bukan chess yang chess reguler gitu, tapi taktik chess gitu kayak. Oh, ini kayak game-game chess iya. 5D ada chess ya. skill-skillnya ya. Iya, Oh, iya. I see. Ih, Lebih ini lagi, kompleks lagi tuh ya Din ya. Tadi kan game ya, musik, dengerin musik gak nih? Musik dengar. Iya, di senggang itu lagi jalan, lagi kerjaan ya. Dengerin musik. Dengar. Ya. Musik, Dengar. musik. Kalau boleh tahu tuh dari Bang Ragil deh ya, dengerin musik, biasanya musik apa? Akhir-akhir ini lagi suka azan maghrib. Ah, Nggak sering hyperpop ayo. benar juga. Nggak salah, hyperpop ya. Hyperpop. Azan Maghrib juga senang kok kita Iya. dengerin ini ya. Iya. Ya udah, gue opik Lagi deh, gua nih. opik. Komik. Wah, religius banget ya. Iya. Lagi Ramadan. Aduh, apalagi bulan Ramadan ya. Apalagi bulan Ramadan. Sambil hunting takjil. ya Yoi. kan? Dengar opik, dengarkanlah. Wah, gila. Gak enak tuh. Cakep. Aduh. Kalau lu Din, dengerin apa Din? Sekarang. Sekarang sih dengerinnya kayak jazz, bossa nova, kayak love. Aku dengerin banyak funk juga sih. Masih yang kemarin. Masih yang kemarin. dong. Gue orangnya setia. Wah, iya. Kalau gue lagi explore sih, gue nemu ya gue kan belum nge-explore banget nih R&B, jadi masih dengerin Frank Ocean, Oh, Frank Ocean. Tyler. Mantap, Cuma mantap. gue takut dimarahin poster aja sih, kan baru ya. Ya namanya juga Udah baru. iya. Dengerin. Dengerin R&B gak bang? Enggak sih. Dengerin. Kalau lu enggak sih. Hyperpop tuh genre-nya gimana? Gue tahu cuma belum tahu banget gitu. Siapa artisnya? Kalau hyperpop. Artis susah sih ya kalau disebutin, belum banyak yang terkenal gitu. Tapi kalau boleh tahu hyperpop tuh genre-nya gimana? Genrenya dia kayak ada unsur-unsur game-game klasik gitu, retro. Oh. Iya. Jadi kayak Super Mario pop ya? elektrik gitu. Iya. Pop elektrik. Kurang lebih kayak gitu. Oh, I see. Penasaran sih, gue pengen coba denger deh. Gue pengen coba cari nanti Iya. di aplikasi. aduh gak boleh sebut. Tapi gue pernah dengerin hyperpop tuh musik ini ya, apa yang game ada tuh apa ya namanya, yang kita jadi VTuber gitu. Oh itu, aduh, gue lupa. Ada Gua lupa. ada kan? Iya, Ada. Yang banyak juga Yang sih. warna pink itu kan? Kayak Iya. gitu kah? Iya, Kan asik sih, asik sih. Iya. Tapi cakep kali ya kita nanya personal. Kita lanjut lagi ya kali ya ke Boleh. tema Mari Menggambar nih. Apa ya? Pikir dulu. Nah ini gua penasaran nih. Dari sekian banyak teman-teman Mari Menggambar, ada gak sih orang yang jadi panutan kalian? Kan kenal banyak orang tuh. Pasti ada salah satu yang, wah ini orang hebat banget nih dan gue suka gitu ketika kenal dengan dia. Gitu. Amazed gitu dengan improvementnya.
Lo ada sih? Boleh dari Bang Oji dulu. Gue sih ketua sendiri sih. Ada. Iya. Cuma selalu tambah ketua ya. Iya, bisa nge-manage komunitas segitu banyaknya kan. Kalau Bang Ragil, Bang Oji juga. Ini juga karena dia salah satu yang Iya. dibesarin Marmo juga. Iya. Ada satu lagi namanya Niko. Dia jago gambar, jago main musik juga, itu amazed banget sih sama orang. Ya, main musik juga, mantap. Multi talent ya. Ya, beneran seniman. Ilmunya Dari banyak lo tuh. seniman, Iya. culture. Kalau lu ada gak Culture. sih Din, orang yang jadi panutan lu? Yang jadi panutan ya, as in artis panutan gue. Boleh. Sebenarnya banyak sih, cuman sebagian besar tuh gue ngelihatnya artis-artis yang dari Twitter gitu. Ah iya. Salah satunya Fetir. Dia tuh artis painting digital gitu, cuman stylenya Art Nouveau. Wih, Itu aduh. keren. Iya. Karena sekarang tuh jarang banget tuh kayak style-style yang kayak Art Nouveau, Art Deco, Renaissance. Karena mungkin orang-orang mikirnya kayak aduh buang-buang waktu, cuman sekalinya selesai tuh pasti worth it gitu untuk Worth it, dilihat, iya, untuk benar. di Karena estetikanya bagus sih. ya betul. Dan gue suka color theory yang dia pakai juga, jadi setiap warna yang dia pakai itu lebih pop up dan mata gue tertuju ke apa ya, objek yang pengen dia highlight gitu. Itu gue Oke. salut. Lu sendiri? Kalau artis, gue suka tuh artis-artis yang stylenya painting juga dan warnanya vibrant. Gue suka warna vibrant. Nah, kalau lu tadi artis seniman gambar ilustrasi, gue pengen ngasih panutan gue di konten kreator aja deh. Konten kreator. Gue tuh salut. Wah, ada banyak nih. Bisa ya kali ya mikir dulu ya. Soalnya banyak banget, gue ngikutin banyak konten kreator tuh dan semua itu inspiring banget lah buat gue. Kayak siapa ya? Banyak nih. Ya ini kali nih konten kreatornya ini. Iya. Iya bener. Ada ini orang besar. Ada sosial Bang media Oji, iya. spesialisnya. Iya Langsing, benar. Iya, Bang Oji ini teman-teman, beliau ini ilustrator yang gede juga. Dan banyak udah portofolionya ya di Instagramnya. Mantap. Iya, keren sih emang. Ada akun artnya nggak nih? Boleh dong. Itu sih akun artnya. Iya. Akun- Apa? Boleh ditulis di sini. Iya bisa kali ya, Personal. Fauzi Arif ya, Iya. kalau nggak salah ya. Iya. Iya, Fauzi Arif ya. Yang satunya juga boleh. Oh iya, ada di sini ya. Iya, tulis aja dah di sini. Pokoknya di sini. Iya. Gua Di dengerin situ sini. apa di sini? Di sini ya. Yang Di penting sini. nanti di tengah-tengah deh. Pokoknya ada lah nanti. Pokoknya ada ntar. Gue belum Aduh. tadi ya panutannya. Aduh, Siapa kayaknya nih? terlalu banyak, gue jadi bingung sendiri nih. Banyak sih. Banyak konten media konten kreator. Soalnya gue butuh kayak update referensi informasi terbaru Betul, kan, betul. biar tetap bisa keep up gitu kan. Sekarang banyak. Bener. Ilustrator pertama juga mungkin. banyak. Apa tuh? Panutan yang pertama mungkin bisa. Wah, dibikin tier list nih ya. Dibikin tulis. S plus Satu siapa aja. S plus? S plus. Jangan kita buat satu aja. Siapa ya? Belum kepikiran banyak sih. Tapi ini aja sih, dosen kita kali ya. Oh iya Dosen boleh. kita. Gue sendiri tuh salut sama salah satu dosen di sini, namanya Beng Rahadian. Beliau itu sepuh lah, apalagi dalam dunia perkomikan. Dan udah banyak banget ya karyanya yang udah dipublish. Pernah Kenal, bikin iya. komik juga. Salah seingat gua. satunya itu mencari kopi Aceh ya. Iya. Iya, itu jadi ceritanya tentang beliau mengunjungi berbagai tempat, salah satunya juga Aceh ya. Karena di Aceh ya, namanya mencari kopi Aceh. Betul. Dan Dan dia tuh masukin eksplorasi kopi ya? Iya, eksplorasi kopi dibikin komik Iya. berdasarkan petualangan mereka. Nah, dan itu inspiring banget ya. Teman-teman Keren. pokoknya kalau nemu bukunya beli deh, wajib baca. Keren tuh. Shout out lah buat Mas Beng. Boleh kali tepuk tangan ya. Tapi sosial media spesialis gitu ada nggak panutan konten kreator gitu? Iya. Sosial media spesialis apa ya? Selain ChatGPT. Aduh, sakit banget ya. Aduh. Bercanda. Ka-
Kalau gue mungkin karena basicnya apa ya, anak suka ngelawak kali ya. Jadi referensinya ya meme-meme gitu kayak. Oh iya sih. Terus komedian, komika gitu kayak. Siapa tuh Ini- contohnya? Ini kayaknya jokesnya fresh nih. Hmm. Nanti gue bikin konten gitu kayak gitu-gitu sih. Oh nggak terpaut dalam satu komika gitu? Atau Iya, ada nggak yang terpaut. favorit satu? Kalau komika sih enggak sih kayaknya, enggak terlalu terpaut ke referensi mana-mana. banyak, iya. Iya, referensinya terlalu banyak kayaknya. Oh iya. Kalau misalnya ngeliatin meme komika gitu, suka dengerin kayak podcast gitu gak sih? Podcast sering, kayak podcast Raditya Dika ada. Oh iya. Aduh, gue Apa tuh? suka tuh ngeliatin podcast Podcast dia yang ngundang si Kobo. Oh iya gue tahu. Jadi gini bang, podcast itu tuh soalnya ngebawain karakter 3D gitu Iya, dan karakter 3D. itu beneran kayak orang asli gitu. Iya. Iya. Itu salut sih karena itu kerjaannya animator, Benar. kerjaannya benar. anak di Kerjaan kafe. kita, iya. Itu keren. Keren banget jadi Gua ngeliatin inspirasi ya buat kita. gua ngeliatin karya-karya yang bikin VTuber, desain 3D juga kayak, keren banget. Apalagi bisa di motion tracking gitu kan. Nah ngomong-ngomong soal karya, gue pengen tahu nih karya-karya yang mungkin bisa dibanggain lah ya oleh kalian. Kalau dari Bang Ragil ada gak bang? Waduh. Karya Kayak mungkin dijelasin kayak ditampilin. pernah kayak ada proyek besar Iya, gitu proyek nggak besar, individu maupun kelompok. kalau Marmong udah pasti ya proyek besar. Ya, Marmong pasti. Selain Marmong deh ada Besar gak? tuh belum ada, paling kayak komis-komis aja sih. Komis-komis. Open ya. Komis, iya. Itu opennya di mana? Di sosial media apa gitu? Di platform adalah platform gitu. Oh. Jual produk digital itu. Oh, I see. yang depannya P, F. F. Oh, udah Oh. udah Yang nyampe biru luar ya? negeri dong. Iya. Yang Kadang biru di kah? Instagram juga sih. Oh, di Instagram Yang juga. hijau dong. Hijau. Ya, kagak nangkep gua. Ya udah lah. Kita bahas nanti. Kita bahas nanti. Kalau Bang Oji nih gimana karya? Karya apa ya? Saya sih sering kayak ikutan kompetisi gitu sih kayak. Mungkin itu salah satu karya yang paling serius ya, itu kompetisi sih. Kayak misalkan Kompetisi. ya dari misalkan brand apa sih kayak teh terus kopi gitu ada kan brand-brand. Oh iya, gue pernah lihat. ini, Berarti yang kemarin lomba itu, brand. yang depannya T ikut. Depannya Ikut. S. Iya, Depannya S. S. TS. TS PMO, FRFR, ONG. Maaf ya guys ya, itu jokes Gen Z, maaf ya guys ya. Tapi gue pernah tahu tuh Bang Oji ini punya proyek gede juga. Namanya Si Jalu. Boleh kali sepil-sepil dikit Si Jalu. Ya, jadi si Jalu tuh project akhir gua tuh kebetulan. Ini kan sekarang semester akhir ya. Project terakhir nih bikin maskot kota. Itu maskot kota Cianjur namanya Si Jalu. Si Jalu itu dia singkatan dari Si Jago Pelung. Si Jalu pelung. Kalau mungkin tahu ayam jenis pelung itu Pelung tuh ras ayam. iya ras ayam. Jadi ayam pelung tuh ayam khas Cianjur. Dia punya ciri khas suaranya merdu gitu. Jadi bukan ayam konsumsi tapi kayak ayam buat Ayam hias. kontes gitu. Kontes berkokok. Iya, kontes berkokok. Ada ya? Iya. Ada. Wah banyak yang belum gua tahu nih. Gimana tuh? Iya, jadi project utamanya tuh bikin maskot kota Cianjur. Dengan ada si Jalu dan mungkin nanti teman-temannya gitu. Jadi itu maskot branding kota lah. Keren ya, branding kota loh. Gede berarti nih, gak main-main nih. Dan itu proyeknya masih jalan sih. Soalnya kan Masih ini jalan? masih semester akhir juga kan, masih belum final gitu. Insya Allah sih nanti kalau udah final saya pengen bikin pameran nanti di kampus. Wih, mantap. Amin, semoga sukses Bang, lancar amin dah. Tapi kalau boleh tahu tuh kenapa milih ayam pelung dah? Ya namanya juga penelitian ya. Kita survei dulu kan ke masyarakat Cianjur sebetulnya ikon apa sih yang unik di Cianjur gitu. Dan ternyata dari berbagai banyak pilihan ayam pelung itulah yang dipilih sama responden. Ayam pelung ya. Ya, dan itu banyak pilihan sih, ada ayam pelung, ada pemuda
adat, ada santri karena kan Cianjur kota santri gitu. Oh. Berarti Bang Oji ini orang asli Cianjur. Iya. Ya asli. Berarti emang Asli. orang sana ya, makanya ngerti ya. Iya. Itu based on riset juga sih. Saya juga kurang terlalu paham branding dari Cianjur kayak gimana, tapi ya riset dikit-dikit lah. Namanya kan semester akhir kan, jadi kita riset. Pernah lihat ayam aslinya nggak tapi? Pernah. Oh pernah. Ya. Gue sih kagak tahu ya ayam tuh bentuknya beda-beda gimana. Gue Ayam juga sih sama. ngerti itu bedain rasanya Iya, gimana. ayam pelung tuh ada bedanya nggak? Kayak ayam cemani kan, lu tau sendiri. Iya, kan. Yang ini Hitam. hitam. Nah. Kalau Ayam- pelung gimana? Kan kalau ayam cemani hitam kan. Kalau ayam apa ya? Ayam kate itu enggak ayam kate? Ayam yang kate kan pendek, kecil kan, kecil. pendek. Kalau Kati kagak tahu gua. Lah banyak banget jenis ayam ya. Lanjut Bang. terus kalau ayam pelung tuh dia agak tinggi kayak ayam jago, kayak ayam yang di mangkok bubur itu loh kayak. Yang lehernya panjang. Iya, kayak ayam di mangkok bubur yang biasa. Oh iya, ayam mangkok bubur. Tapi iya. kalau yang ayam di mangkok bubur bukannya ayam jago ya? Iya, bukan ayam jago. Memang agak mirip sih ayam pelung sama ayam jago. Oh. Bedainnya? Kalau ayam pelung dia lebih panjang lehernya. Oh lebih panjang. Karena suaranya gitu ya. Iya, karena Maksudnya Mardu vokal. tuh gimana kayak kukuruyu atau kukuruyu. Masa harus dicontohin? Kan tahu, Cok. Lo tau gua ayam pelung kenapa bisa dibilang Mardu tuh? Apa jangan kukuruyu ini apa? Sabi lulungan. Sampai lulungan. Kan Cianjur banget. Kali aja tuh. Apa ya? Kayak dia tuh punya apa ya? Istilahnya logat atau apa gitu? Kayak Kayak ada punya cengkoknya cengkoknya gitu. sendiri, ya. Oh, Kalau ayam biasa kan ya biasa ya basic lah. ini kukuruyu. Oh, gila. Kayak suka dikonteskan. Keren banget. Anjir. Dari Bang Ragil nih, ini nggak ada niat buat bikin proyek satu kota juga buat Belum. Mungkin lah ya. Mungkin. Atau bikin ayam kate gitu. ayam-ayaman. Lapar gua. Baru buka. Nah, iya. Benar. Ayam-ayam. Lu pada hobi makan ayam nggak? Kali ada ya makanan minuman kesukaan kali ya? Coba kalau dari Bang Ragil dulu deh, makanan minuman kesukaan. Makanan, lebih ke makanan sih telur. Nah, Oh. Ini diet ya? Enggak sih, emang suka telur aja. Oh. Udah seminggu ku makan telur. Aduh, telur mulu. Lagu apaan tuh? Aduh, ada itu. Lah, nggak tahu. Lagu gua main 3 dulu. tahun lalu. lagu kolonial gak sih? Tahan. Ditahan dulu Kak. Bukan anjir. Kalau minuman. Minuman, nggak ada lagi. Enggak coffee Ayo, drinker. Enggak coffee drinker atau tea drinker gitu enggak? Kopi hitam doang sih biasanya. Kopi hitam. Tipikal DKV. Aduh, tapi gue nggak suka sih kopi hitam. Gue suka. Enak Din. Kopi hitam pahit. Terus Enggak. kayak Gue nggak enak, suka yang Din. pahit. Gue nggak suka yang pahit. Iya, gue tahu. Cuma tapi kalau misalnya lu memahami rasa pahit, gitu, gak tahu ya, mungkin gue yang aneh ya. Cuma gue suka sih. Dan kalau misalnya bisa double shot, walaupun emang pahitnya kurang ajar ya. Cuma ya itu gue juga enjoy. Gak juga relate. Gue nggak relate. Kalau Kalau- aja relate. Bang Oji gimana ya? Relate Apa? Makanan Kopi minuman. hitam. Kopi Suka. hitam. Suka Makanan gak? minuman. Makanan apa ya? Kan ayam geprek kali ya? Pantes. Itu mah mahasiswa banget ya. Ya. Gue emang juga demen ayam geprek kagak usah Apalagi kalau ditanya. paket-paketan murah ya. Kan Iya. kan ada meme-nya kan? Apa tuh? Siklus mahasiswa gitu kan. Ayam Kuliah, geprek, tidur. Ayam geprek tidur. Pulang. Kuliah ayam geprek pulang gitu kan. Real. Eat sleep repeat ya. Iya. Kalau minuman? Tiap hari. Kopi hitam juga. Minuman apa ya, lebih ke air putih sih. Air putih es Ah, biasanya. template semua kayak air putih. Ya air putih itu udah kayak kewajiban Tim, dah minum. pokoknya tim teh atau kopi. Itu atau kopi? Teh sih. Teh. Apa Dingin tuh? panas. Teh dingin. Dingin. Gue juga teh deh, Lah, Ya, teh el. panas. lah ganti. Labil banget. Tapi gue teh tarik. Dua-duanya oke. Sama kopi ya, tapi Lu teh apa? Teh biasa, teh anget aja. Teh. Sugar juga. Ada spesifik gak kayak apa Teh tuh? yang biasa atau Hibiscus, jasmine tea hibiscus jasmine, atau- iya. Iya, Kayak gitu. jasmine suka juga. Hmm. Yang itu teh yang
Teteh. Teteh Oh, apa Teh lah, Beda. cuma enak kok kalau hangat gitu. Ah. Teh tawar hangat gitu ya. Kalau teteh yang menghangatkan? Waduh. Waduh, Din. Waduh. Itu bahasanya Cian banget ya itu udah ya. Teteh. Teh ngeteh teh. Iya. Teh Nah, Majalengka. Udah mahir, udah mahir. Orang asli. Orang asli Orang ya. asli. Ayam aja tahu. Iya. Jadi hobinya Paling minum air gampang. semua nih, air putih semua nih. Sehat ya. Sehat banget. Gue sih kalau Kalau lu makan minuman, kopi sih. katanya tadi gak suka. Enggak, kopi itu nggak harus pahit minumnya. Oh iya. Kopi nggak harus pahit minumnya. Gue lebih suka kayak ya simpel kopi susu juga nggak masalah. Yang penting pahitnya kagak ekstra Enggak, gitu ya. iya enggak kayak pure kopi sama Ada rasa air kopinya gitu. ya. Iya. Kan kalau misal americano sebenarnya nggak masalah, cuman kadang kan ada orang yang ngebrewnya tuh entah kenapa pahit atau mungkin jenis kopinya yang gua nggak suka. Jadi Atau kayak emang cara ngebrewnya ya. iya, karena kadang tuh kalau misalnya gua apes, gua dapet pahit yang kayak gosong gitu loh. Gosong. Iya. Kan ada orang yang kopinya dijemur, ada yang dipanggang. Oh, Ada yang iya, dipanggangnya tuh sampai kayak pas diminum bau gosong itu kayak Oh, over ya nge-roastnya ya. real. Oh. Duh, gua Itu asal gua minum nggak lagi. suka. Ini gua harus explore lagi deh. Kalau kalau makanan gua apa? Oh, makanan ya. Makanan. Ayam geprek. Ya sama ya. Emang template banget. Mahasiswa sih ya. Mahasiswa. Yoi, tapi harus cabai hijau. Oh, harus cabai hijau ya. Enggak harus sih. Sambal hijau lah. Cabai hijau. Kalau gua ayam geprek, gue tuhnya sambal hijau atau enggak sambal mata. Oh, mata enak sih. Gua suka itu sambal mata. Kalau gua sih nasian. Gua sih mungkin lebih ini lagi ya, lebih pas lagi. Gua suka mie goreng. Mie goreng. Mie instan itu kan. Apalagi salah satu brand terkenal itu ya. Yoi. Ya, Yang I atau yang S? yang dua-duanya. Yang penting Dua-duanya. Yang penting instan. Iya, yang penting cepat. Minum apa ya gua minum. Kopi sih masuk sih. Nah, Bang Oji sambal apa? Ayam gepreknya? Sambal mata sih enak sih ya. Mata. Ya udah ntar kita pesen ya. Yoi. Oh, iya. Boleh. Balik ini kita pesen. Boleh. Tapi yang basic juga lumayan sih. Yang basic gimana tuh? Yang ori, yang Oh, yang ori yang ori. geprek. yang sambal yang merah. Oh, biasanya tuh karena murah ya. Yoi. Karena kalau milih ini kan kadang paketan apa nggak ada opsi buat milih sambal kan ya. Paket hemat. Pakai hemat ini. Mahasiswa kan paket Minum hemat ya, lah. minum. Ya. Nah, tadi kan kita udah bahas karya-karya ya, Din ya. Kayak kita kemarin tuh bikin karya dan bantuin teman-teman pameran gitu ya kan ya. Betul. Nah, dari Bang Ragil, Bang Oji pernah ini nggak ikut andil dengan pameran atau pernah bikin pameran nggak gitu? Pameran ya. Entah dari kuliah, dari kampus atau mungkin dari komunitas-komunitas lain gitu. Iya. Gue sih pernah sih di ya pameran inilah biasa kampus. Kayak pameran nasional gitu. Dan itu juga karyanya nggak spesifik dibuat sih, kayak karya yang dulu misalkan kompetisi kalah misalkan. Adalah submit aja ke pameran, siapa tahu lolos kan. Oh iya. Kalah pun Ternyata nggak apa-apa. ada juga beberapa yang lolos. Yang penting udah ikut andil ya. Iya. Kan yang penting pengalaman. Bener. Nggak menang nggak apa-apa, masih bisa masuk ke pameran. Banyak nih kesempatan main. Banyak kesempatan, betul. Kalau Bang Ragil? Pameran online mungkin kali ya. Pameran online Iya, gimana tuh? Di Mari Menggambar. Wih. Keren. Jadi Dan- Mari Gimana Menggambar juga tuh? ada pameran online gitu. Dan siapapun boleh submit. Oh iya. Berarti bentuknya itu kayak pure gambar doang atau kayak ada pameran 3D-nya juga? Pure gambar aja sih postingan gitu. Ih, keren. Kayak pajang apa sih namanya? Ngepost karya member gitu. Ih, gue pernah tahu Lumayan. tuh Mari Menggambar pernah juga ngadain sesi hunting foto bareng ya? Iya. Pernah tuh ya? Iya. Gimana tuh? Waktu itu di Taman Langsa. Nah, itu sebenarnya kayak sub community gitu sih dari Mari Menggambar. Iya, buat Namanya teman-teman. Mari Memotret.
Oh, mari memotret. Keren. Kalau mari memotret konsisten nggak tuh? Atau tergantung keadaan? Waktu itu sekali doang sih, sampai itu belum terlaksanakan lagi. Iya. Catering. Iya. Boleh tuh, nanti pengen ikut juga deh. Emang kita semua acara kita ada marinya ya. Iya. Mari pameran, mari memotret. Ajakan ya? Iya. Ajakan. Nah, Biar pada ikut. Mari pameran, ada. sabi kali ya, mari Yoi. pameran. Yoi. Itu kalau misalnya ngadain pameran dari Mari Menggambar itu publik bisa ikut. Publik bisa ikut. Bisa. Semua oh, Tapi gambarnya sesuai tema yang tema. ada. Oh iya. Dan itu bakal dikurasi lagi ya gitu. Keren. Mau karya gue banyak yang belum masuk pameran. Santai aja kali ya bang ya. Lumayan Minum, buat minum tuh, nambah. minum. Nah, itu cobain tuh. Tuh apaan tuh? Ini buat dimakan ya? Gue baru tahu ada biskuit kayak gini nih. Biskuit apa sih ini? Lu tau gak sih? Nggak tahu. Emang enak. Gue belum makan. Oh, Jadi ya. jadi cobain. Cobain dulu tuh. Real review. 1 dari 10. Keju ya? Apa ya? Kejuan gitu kak? Sagu. Kayak biskuit Kue sagu keju Iya, gitu ya. Oh, sagu keju gitu. Iya. Sagu keju. Lu pada hobi biskuit-biskuitan nggak bang? Biskuit banget. Apa sih? Biskuit regal. Membuka topik ya guys ya. Iya. Biskuit. Alah. Tapi di kampus kita ada tahu kucing namanya biskuit. Lucu deh. Serius ada. Dia kucing apa sih? Kalau warnanya campur-campur gitu. Pokoknya dia lembut banget, masih kecil. Tiap kali dielus tuh dia bikin biskuit. Kayak gitu. Iya, makanya namanya biskuit. Lucu. Aduh, gua gak pernah lihat, gua harus hunting. Kayak menggiling gitu ya. Iya. Menggiling enggak apa sih? Kayak kneading dough gitu loh. Iya. Oh, kayak adonan gitu ya. Iya. Kan kucing kan kalau lagi comfortable atau Kenapa lagi nggak nyaman kue kan. dia namanya? Iya. Iya, biskuit lebih keren. Tapi Baking biscuit. kalau boleh tahu, Bang Ragil, Bang Oji ada punya kucing peliharaan di rumah? Enggak sih. Enggak ya? Enggak ada. Enggak biar. Tapi suka kucing. Suka lumayan. Tapi lebih ke dilewatin kucing sih. Banyak juga kucing yang lewat rumah gitu kan. Oh iya. Iya. Dilewatin itu garang nggak kalau Bang? Enggak sih, kayak ya kucing kampung aja yang lewat gitu. Kita kasih makan. Anteng atau lu gangguin? Tapi itu udah Kayak kekurangannya. begal ya lewatin Iya. depan rumah. Kayak mau nagihin makanan. Woi makan. Aduh. Kekurangannya tiba-tiba berkembang biak kayak gimana gitu. Tahu banyak ya. Tahu-tahu bawa. Datang bawa Biasa anak. tuh. Kayak kucing rumah cabut, datang udah bawa 4, udah bawa Iya. 5, terus ngeong. Mampus dah itu. Woi kasih makan ke anak gua. Tapi Anak ya, gua 4. namanya juga hewannya, kita harus peduli lah ya. Walaupun terkadang di luar nalar lah ya kelakuannya. Gila. Aduh. Ya, mungkin sudah saatnya kita buka sesi Q&A ya kali ya. Boleh. Boleh. Apa nih? Jadi tadi pas kita mulai syuting, kita ngepost di Instagram untuk buka Q&A di Benar. Instagram The Spot. Dan kita bakal bacain komen-komen yang udah dikirim nih. Oke. Boleh. Kita buka berapa pertanyaan nih, Din? 3, 5. Ganjil ya biar enak. Semuanya nih. boleh Siapa aja. dulu nih, Sweet? Cukupnya. Sweet. Ya, yang kalah duluan. Lah, Yang kalah kok gua duluan. dulu? Boleh ya. Oke, gua dulu ya. Boleh. Mau denger nggak nih pertanyaannya? Semuanya diam. Has breaking. Tahu kan? Nah, yang tahu komen di bawah. Apa coba? Apa coba? Oke, ada satu yang menarik. Apa tuh? Ada nggak sih tantangan bikin komunitas itu gimana? Tantangan. Paling dari segi usia aja sih, kan komunitas kita kan terbuka untuk semua umur ya. Jadi kadang agak susah gitu untuk membawa sama yang anak-anak gitu. Itu yang susahnya. Iya.
Yang paling muda tuh ada umur berapa? Ada sampai 2 tahun ya. Oh iya. Dua tahun. Oh enggak. Yang bener aja lu bang. Gimik. 3 tahun, 4 tahun. Nggak kayak ya di atas 5 tahun gitu. Oh Ada. iya iya. Ih, keren. Iya. Itu sama bapaknya kali ya? Iya, orang Iya, tuanya. iya. Oh iya. Untung Keren. ada dalam pengawasan. Betul. Kalau gak diawasin juga bahaya nih. Kita ke pertanyaan kedua dah. Ini siapa? Kak, aku mau join Marmeng. Gimana ya caranya? Gimana tuh bang? Marmeng ada prasyarat gak nih masuk? Kita nggak ada sih, jadi sesuai postingan kita aja. Hmm. Kalau kita posting untuk acara kumpul, kalian boleh langsung datang aja. Oh langsung datang. Terbuka untuk umum. Babi-bu gitu ya? Iya. Langsung datang aja. Oh, langsung datang aja teman-teman. Langsung datang, nanti bisa tuh pas datang masuk grup ya. Iya. Oh masuk grup, iya. Bisa masuk. Grup apa tuh? Grup WhatsApp. Grup WhatsApp. WhatsApp. Oh, jadi nanti datang langsung ngomong ke kakak-kakak, mari menggambar. Iya. Langsung kayak, Kita juga "Kak, di sana- masukin gue." Iya, kita juga di sana kayak dibagi kelompok gitu kan. Jadi tiap kelompok ada satu PIC-nya lah. Dia yang nanti ngepromosiin grup Marmengnya ya. I see. Itu udah berapa tuh anggota di grup WhatsApp-nya? Berapa ya? Wah, hampir full sih, kayak 480. Banyak. Rame banget. Rame banget. Kita juga ada Kaget sih. kita juga ada grup buat ini Marmeng for Kids. Oh, ada Iya. juga. Kayak anak-anak. Itu masuk bapaknya atau anaknya tuh? Orang tuanya pastinya. Iya. Kalau ini juga gue pernah lihat Marmeng punya Discord ya. Iya, Iya. kita juga punya Discord. Banyak banget ya grup buat untuk berkomunikasi. Kalau yang Discord itu untuk yang seluruh Indonesia, kalau yang WhatsApp itu untuk yang Jabodetabek yang lah ya. Jabodetabek aja. Oh, I see. Yang bisa datang. Yang bisa datang Ah, langsung. iya, iya, Betul, iya. betul. Ada Boleh sih. ke pertanyaan lagi ya? Boleh. Pertanyaan ketiga nih. Ada yang menarik. Ini membahas AI juga sih. Wah, tadi kita mau bahas ya. Iya. Mari kita bahas. Mari kita bahas. Tips menghadapi AI sebagai seorang mahasiswa itu gimana sih menurut kalian? Sebagai seorang mahasiswa, kalau menurut gue ya, AI itu sebetulnya bagus sih, membantu dalam proses kreatif gitu. Cuman memang kalau kita mau bikin karya nih dari AI, harus ada sentuhan manusianya lah dikit. Betul. Atau misalkan kita mau bikin ilustrasi A, tapi kita masih belum terbayang kan ya kayak gimana ilustrasi warnanya atau gimana. Kita bisa cari tuh di AI kayak kombinasi warnanya kayak gimana, komposisinya kayak gimana, baru eksekusinya bukan AI-nya tapi karya original kita tapi referensinya AI gitu. Menggunakan AI sebagai alat bantu. Referensi. Betul. Iya. Itu bagus tuh. Kita masih mewajarkan tuh ya. Oh, dari Bang lagi. Gimana nih Bang? Kurang lebih sama sih, kayak AI itu untuk ide Hmm. ide awal aja gitu. Ah, Misalnya sih. si seniman itu yang ngembangin sendiri gitu. Ngebantu ya. Atau bisa kalau bikin konten gitu kayak bikin di ChatGPT misalkan ide konten buat apa satu tema. Iya, atau enggak kayak bikinin gue caption dong. Nah, itu juga. Iya. Yang penting ada sentuhan manusianya lah ya. Iya. Berarti emang untuk tools ya, untuk tools. Jadi secara nggak langsung emang harus ada andil tangan kita juga. Benar, Jangan benar. plek-ketiplek AI posting kayak yang di Banyak yang atas. terjadi Iya, ya. iya, banyak Kayak yang terjadi lah. lah. Iya. Boleh Kayak kita lanjut. yang warna biru. Oh ya, Ntar lah ya, kita lanjut ke Nanti kita pertanyaan keempat ya. boleh. Pertanyaan keempat nih. Nah, bagus nih pertanyaannya nih. Kalau mau ikut Marmeng, perlu bisa gambar dulu gak? Nggak perlu sih. Kalau mau belajar gambar atau baru mulai gambar juga boleh sih. Dan, Oh, nggak ada halangan ya berarti? iya, yang Berarti penting memang niat aja. Yang penting nih ya. Benar. Mau dan niat, ya kan nih. Sama tertarik sih. Iya. Ah, itu juga. isi. Ya kalau dipaksa juga ya. Iya, kalau dipaksa kita. Hostage. Iya. Kecuali diculik admin kali ya. Waduh, culik. Jangan ya. admin. Gua nggak mau gambar please. Admin tuh harusnya perlu penuh kasih sayang ya. Kasih sayang admin ke member. Jangan buat admin murka gitu Betul. kan. Ada jokes Gen Z. Dah lanjut dah. Dan pertanyaan kelima, boleh Dim? Boleh. Admin datang. Banyak nih. Gila aja ya kita. Berapa pertanyaan ya? Kita mungkin nanti sampai 8 aja kali ya Dim. Boleh. Sampai 8. Lebih juga nggak apa-apa. Boleh. Pertanyaan Oke. final. Ha. Ini agak personal tapi
ada nggak sih harapan pribadi atau personal Kak Fauzi dan Kak Ragil untuk kedepannya ingin mencapai apa? Ingin apa ya kayak ingin punya cita-cita apa gitu ke depannya? Oh. Apa ya? Bingung. Boleh ya dari Bang Ragil dulu. Iya, pengennya Mode Menggambar berkembang lagi gitu dan buka di kota-kota lainnya gitu selain di Jakarta, Malang dan Bandung gitu. Kalau bisa di seluruh Indonesia gitu. Isi. Iya. Kalau as in cita-cita Cita-cita. diri sendiri, Pribadi. personal pribadi, kayak Ya, aduh gue pengen. pengen bikin pameran Solo gitu. Itu juga pengen sih, ya pengen lebih baik aja lah dari pribadi gitu. Ya. Betul. Belum Sama, ada yang sama. spesifik Nah, gitu. kita juga sama kok pengen lebih baik. Belum ada yang spesifik. Mumpung di bulan Ramadan kan ya lebih baik. Bener lagi. Bulan Ramadan harus lebih baik lagi. Kalau Bang Haji gimana Bang? Apa ya, mungkin salah satu cita-cita gue mungkin udah terwujud ya dari dulu, kayak pengen jadi ilustrator ya, mungkin step demi step lah, kayak jadi ilustrator kayak gimana gitu ya. Mungkin belum bisa disebut ilustrator juga sih, tapi berusaha menuju profesi ilustrator. Bukan komikus. Ya kan ilustrasi ada komiknya juga. Iya. Iya. Perlahan ya. Iya. Iya. Yang penting progres. Penting progres benar. Sekecil apapun namanya tetap progres. Dan konsistensi ya. Betul. Harus ada tekad juga. Cita-cita besarnya sih pengen, ya paling nggak minimal pengen punya satu buku lah. Buku jurnal biografi diri sendiri gitu. Misalkan buku komik atau buku cerita anak, kayak Karya fisik lah, karya fisik. Oke. Benar. Gue juga pengen sih bikin buku gitu, kayak gue pengen bikin karakter terus bikin kayak progres gue bikin karakter itu kayak gimana. Sebenarnya pernah ada tugas kuliah kayak gitu. Iya. Tapi gue pengen bikin yang lebih maksimal gitu loh. Apalagi kan kita juga udah belajar kan detailnya kayak gimana. Jadi pengen bikin sendiri terus pengen kayak terbitin, itu menarik sih. Untungnya kita dari kampus juga ada belajar dari itu ya, untuk diarahin buat bikin buku outcome-nya. Betul. Keren. Apalagi kan kalau buku sendiri itu kayak kita punya dunia yang berbeda kan, kayak Betul. misalkan kita punya satu karakter, misalkan apa, kita kembangin nih karakternya beda dari diri kita gitu kan. Kita misalkan sebagai introvert, tapi kita bisa bikin satu karakter yang ekstrovert parah misalkan. Iya. Di dunia teater lah. Jadi secara Sesuai keinginan kita ya. Iya. betul, secara nggak langsung kita juga explore diri sendiri nggak sih? Iya, explore diri sendiri. Betul. Next, Pertanyaan kelima. Kak mati HP-nya. Kayaknya tiap episode dia ya. Dia tiap episode kayaknya banyak terjadi. Aduh. Boleh kali ya sambil minum, sambil nenek-nenek dikit. Logonya. Kita dulu naruhnya. Next, boleh Oh dipilih. iya ya. Oke nih. Wih, keren nih. Gua penasaran sama media nih. Tunggu, guys, maaf. Oke, gue pengen nanya nih. Biasanya kalian kalau berkarya medianya apa tuh? Apakah tradisional, digital? Kalaupun digital, pakai apa tuh? Kalau tradisional pakai apa gitu? Boleh dari Bang Ragil dulu dah. Kalau tradisional biasanya aku terakhir tuh watercolor sih, gambar watercolor. Ya. Kalau digital ini pakai aplikasinya. Bebas. Ya. Toolsnya ya. Toolsnya. Untuk digital. Digital ya. Ya. Pakai kalau digital pakai kayak tablet kah atau pen Ya, tablet? pakai tablet. Aplikasinya apa? Oh itu tadi Procreate. Procreate. Kalau Bang Uji, tradisional, digital, Dua-duanya juga kadang sih. medianya apa aja tuh? Kalau tradisional biasanya lebih suka kayak simple-simple gitu sih, kayak free sketch atau watercolor. Karena kan gue sih agak kurang detail ya orangnya, jadi lebih suka sketch-sketch gitu. Isi. Kalau digital? Kalau digital biasanya pakai tablet, aplikasinya Ibis Paint. Firebase. Iya. Dua-duanya simple sih aplikasinya. Gue suka juga. Kayak
gampang dipakai. Iya, Iya, jujur. seamless sih, kayak kita pengen gambar di mana aja lah. Betul. Tapi gue orangnya lebih ke laptop sama pen tablet. Lebih praktis ya. Tapi ngomong-ngomong soal media watercolor tadi gue jadi keinget pameran teman-teman kita kemarin ya, yang Desktop Sketchers. Jadi kemarin teman-teman Desktop Sketchers ngadain pameran refleksi kota. Betul. Kebetulan juga sempat lihat teman-teman Marmang nih datang. Oh iya. Iya. Saya sempat datang juga sih. Oh, sempat datang. Gimana nih, kali ada review dikit dah kali. Bagus tuh unik gitu kayak Iya. kunjungan ke tempat mana, digambar-gambar gitu kan, di lingkungannya gitu. Itu sebenarnya juga hasil karya dari teman-teman mata kuliah ini ya, sketsa. Benar. Iya, jadi di mata kuliah sketsa tuh kita keliling-keliling Jabodetabek. Iya. Keliling tempatnya ya. Iya, keliling. Terus gambar-gambar. Kayak urban sketcher gitu ya. Iya, betul. Benar, Sketching. iya. Pokoknya kita apresiasi ya karya, karena bukan cuma dari mahasiswa aja, banyak ya, dari narasumber, tamu, Bahkan dosen pun ada karyanya. Tepuk tangan gitu. yuk. Tiba-tiba tepuk tangan yuk. Tapi keren-keren. Tapi emang keren. Iya, gak bisa gue bohong. Setuju. Boleh kali lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh, lanjut. boleh. Mari kita pilih. Terus ada tanda tanya di sini. Oke. Ada nggak dari kalian sendiri tips and trick untuk menggambar? Wih, boleh itu Sabi. Atau enggak kayak tips and trick yang kayak ngaruh banget gitu di kalian kayak oh buat iya ya berkarya. kayak gini kan bisa gitu. Ada nggak Apalagi tuh? kan teman-teman dari DKV juga nih ya, Bang Ragil, Bang Oji, relate lah kali sama celah-celah untuk membuat karya gitu. Boleh dari Bang Ragil dah. Oh dulu aja. Boleh dari Bang Oji dulu. Sweet dulu juga nggak apa-apa. Sweet juga nggak masalah dah. Kita berempat gambreng juga nggak masalah. Iya nggak apa-apa dah. Ya udah, boleh deh dari gue dulu ya. Iya. Apa ya, tips-tips buat menggambar ya. Kalau gue sih mungkin relate ya sama teman-teman, kayak kalau kita pengen ngerjain sesuatu kayak aduh ini karya harus perfect nih. Gimana ya cara mulainya? Jadi kalau gue biasanya untuk memulai suatu hal baru atau karya baru di latihan dulu aja, kayak coret-coret kasar. Nanti ketika udah moodnya dapet baru tuh ke karya intinya. Ada kan juga kan prinsip kayak kita timer 2 menit misalkan untuk ngebangun mood. Ketika nanti 2 menit udah berlalu, nah biasanya udah habitnya udah jalan tuh, kayak kayaknya nanggung nih kalau gak diselesain gitu sih. Gue pernah Lebih ke ngebangun habit sih. Jadi art block tuh sebetulnya itu bukan art block sih ya, kayak lebih ke malas memulai aja sih. Iya. Kita harus memancing ide dulu, kayak coret-coret kah atau apa-apa gitu. Gue pernah denger tuh, itu kalau gak salah warming up sketch. Iya, warming up. Tadi gue lupa istilahnya. Bagus tuh. Kalau dari Bang Ragil? Tipsnya tuh sering-sering explore aja sih. Dari apa yang kita suka, karya apa yang mau kita bikin, kayak stylenya gimana, kita sering-sering explore. Terus juga luangin waktu buat gambar, kayak misal sehari nggak perlu lama-lama, kayak 2 menit mungkin atau 10 menit gitu. Itu sih tips and trick. Berarti yang penting tiap hari berkarya ya? Iya. Sama harus ada panutan sih ya. Iya. Iya. Memiliki role idol ya? Iya. Secara nggak langsung panutan itu sebagai ini nggak sih motivasi juga. Benar-benar. Kalau gue biasanya baca komik sih. Oh, iya. Soalnya kan gue sendiri kan juga ngomik juga, jadi kalau misalkan ada pose-pose yang susah tuh, gue baca komik apa yang misalkan posenya buat referensi gitu. Entah baca webtoon atau baca apa. Misalkan belajar apa sih, kayak pose atau pewarnaan. Misalnya banyak referensi sih ya. Iya sih, benar, memperbanyak referensi emang penting ya buat kita apalagi orang kreatif. Butuh banget tuh. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan ke-7 kali ya. Aduh, ini kekunci lagi nih. Kenapa cepet banget ketutupnya? Mana nih? Boleh kali ini. Gimik. Penuh dengan gimik ya podcast ini ya. Maaf ya. Yang ini oke nih. Mana tuh? Pertanyaan ke-7. Keren. Ada yang nanya nih. Media
merek dari sebuah media, entah itu media tradisional atau digital, itu ngaruh nggak sama hasil karya? Misal pakai alat ini ngaruh nih dengan berbeda dengan alat yang lain gitu. Uts. Kita marah gitu. Ini boleh dah dari Bang Maji, Bang Ragil dulu. Bang Maji juga. Apa ya? Tools yang dipakai kali ya gitu. Iya. Kira-kira ngaruh nggak sama bagus jeleknya suatu gambar? Ada ngaruhnya, ada enggaknya kayaknya. Kalau misalkan kita pengen ideasi aja gitu kan, tradisional misal, ya di kertas apa aja mungkin bisa. Tapi kalau kita pengen misalkan satu karya yang kayak misalkan mau dipamerin, mungkin kertas yang berkualitas juga perlu sih. Kayak misalkan kalau watercolor ya kertasnya yang mendukung watercolor, atau misalkan kalau digital, kalau misalkan karyanya digital atau pameran digital misalnya, atau karya yang nanti mau dicetak di mural atau apa gitu kan, itu pastinya harus resolusi tinggi kan. Jadi toolsnya juga harus mendukung juga sih, kayak DPI-nya harus berapa, 300 kah, atau misalkan mode warnanya kan kayak CMYK atau RGB gitu. Itu ngaruh banget sih. Terus vektor atau raster gitu ya. Betul. Dari Ragil gitu. Sesuai kebutuhan juga ya. Kalau dari Bang Ragil? Sesuai outputnya. Kalau untuk kalau untuk tradisional mungkin ngaruh ya. Kayak semakin bagus kualitas catnya, mungkin kayak warnanya semakin vibrant gitu kan. Kalau semakin murah ya semakin turun kayak gitulah gitu. Terus kalau untuk digital lebih ke device-nya sih ya yang kuat atau enggaknya gitu untuk resolusi yang lebih tinggi. Jadi ya berpengaruh. Tapi bukan berarti jadi hambatan buat berkarya ya. Iya. Yang penting mulai dulu kan ya. Yang penting mulai dulu, walaupun toolsnya apapun yang penting mulai aja. Tapi gue pernah denger tuh orang-orang yang kayak pakai tools yang murah pun karena gambarnya udah bagus, hasilnya tetap bagus. Iya, ada tuh yang pakai Painter kan, Painter Windows, tapi dia bisa bikin karya bagus. Gue pernah lihat tuh, keren banget tuh. Iya. Tapi keren banget ini, serius. Wah gila, ini beneran paint tool. Wah itu pokoknya Dia pakai teknik pointillis kayaknya. Gila. Gue juga pernah dengar tuh ada dosen dari temen kita pakai mouse gambarnya. Literally pakai mouse. Tapi hasilnya bagus. Cuman karena dia biasanya tradisional, pas nyoba gambar pakai mouse tuh dia kayak apaan sih gambar digital. Tapi gambarnya pakai mouse hasilnya bagus. Gue pernah juga tuh ini, ada teman kita gambar pakai mouse juga, tapi dikontrol kayak gini. Hah? Masak. Kayak masak. Kapan dia ada ya? Itu salah satu film yang bagus. Film bagus. Itu salah satu favorit gua. Iya. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya Din ya. Ini gue nemu pertanyaan bagus nih Din. Yang mana nih? Keren tuh. Boleh. Ini agak filosofis ya? Iya, agak filosofis. Filsafat banget. Final boss. Final question. Asik. Buat kalian menggambar itu apa? Dari siapa dulu nih? Boleh dari Bang Ragil. Sweet dah. Kenapa kalian gambar? Apa itu gambar menurut kalian? Kenapa kalian gambar? Kenapa kalian bikin karya? Kalau alasan untuk gambar dulu tuh bingung karena awalnya waktu SMP sih itu teman-teman pada disuruh nulis hobi kan sama gurunya, terus dan situ bingung mau nulis apa gitu. Terus ya udah awalnya nulis asal-asalan gitu kan, sampai akhirnya kayak setelah dikumpulin tetap mikir kayak gue harus punya hobi apa ya gitu, gue harus punya cita-cita apa ya gitu. Akhirnya ya udah mulai gambar, berharap bisa jadi seniman gitu. Atau ilustrator gitu sih. Secara nggak langsung cita-cita masa kecil juga ya? Ya, Keren-keren. Lah cita-cita masa kecil Emang dari gua tunasnya ya? Kalau dari Bang Maji? Kalau gue sih gambar tuh lebih ke mengekspresikan diri ya, kayak kita punya keresahan gitu, kita gambar aja kali ya, tapi dengan objek yang berbeda gitu. Kayak gimana ya? Ya escape dari kesibukan, misalkan kayak healing gitu. Kayak seolah-olah gambar tuh sebagai pelarian dari
kesibukan kehidupan kita gitu. Iya. Sampai Itu sekarang aja masih sih. jadi seperti itu kan? Iya, makanya kan ilustrasi atau komik juga itu terkandung itu nilai-nilai kayak kebebasan berekspresi gitu. Yang nggak bisa diekspresikan di dunia nyata gitu kan. Iya. Jadi lu gambar alasannya itu untuk mengekspresikan diri lu, perasaan lu ya. Daging ya. Kalau dari kecil sih mungkin sama juga sama Ragil ya, kayak apa ya, nyoba berbagai macam hal ya, kayak musik atau tari atau gambar. Dan ternyata ya yang klubnya gambar gitu kan. Iya. Iya. Kalau lu Di, kenapa sih lu bikin karya? Menggambar itu apa ya buat gue? Berat. Sebenarnya awalnya sih mulai sebagai hobi sih dulu. Dan gue sempet dengar kayak orang-orang ngomong kayak kalau misalnya lo nggak bisa bikin hobi lo jadi pekerjaan, jadikan pekerjaan lo jadi hobi. Gue nggak mau tuh yang kedua, gue pengennya hobi gue jadi pekerjaan. Yaudah, gue fokusin gambar, gue mendalami gambar, ilustrasi, dan jadilah gue sekarang. Jadilah Dinda yang sekarang. Yeay! Kalau gue sih, gue itu sering dengar teman-teman kan kayak nggak tahu ya, mungkin kadang jokes-jokes saja kayak pengen dong digambarin gitu. Nah dulu tuh gue juga sama pengen jadiin hobi sebagai pekerjaan, tapi gue gak bohong kalau gue sempat jenuh dengan gambar. Betul. Capek banget kayak Sama. ini hobi jadi bukan lagi hobi gue gak bisa menikmati lagi hobi gue seperti dulu. Dan akhirnya ketika gue sendiri self time, gue mikir gue suka ya gambarin orang, kenapa gak gue coba itu aja dulu untuk refreshing dari apapun pekerjaan yang berhubungan dengan hobi gue. Jadi gue coba gambar itu dengan alasan ya pengen gambarin orang. Dan akhirnya gue jadi sering kayak gitu. Beberapa teman gue juga sempat gambar-gambarin dan gue suka karena itu bisa jadi suatu kenangan buat teman-teman juga, dan gue juga dapat perasaan senang dari menciptakan karya yang membahagiakan orang gitu. Jadi dari situ gue kembali lagi senang dengan hobi gue yang sebagai pekerjaan nanti kelak. Jadi bermanfaat gitu ya. Iya, ya bermanfaat atau enggak, seenggaknya gue udah buat sesuatu yang dapat dikenang oleh orang gitu. Kelas. Aduh, berarti semuanya berangkat dari hobi ya, gambar tuh. Tapi emang kalau menggambar terus kita dijadiin pekerjaan emang ada titik jenuhnya sih ya. Betul. Dan orang-orang pasti punya jawaban berbeda atas itu. Iya. Karena kita di kafe belajar problem solving ya. Betul. Iya, memecahkan masalah dengan solusi yang dapat kita hadirkan. Iyalah. Makanya sketchbook itu sangat penting ya. Betul. Harus dibawa kalau misalnya jenuh kayak gambar apa? Nggak tahu, gambar aja. Makanya ikut mari menggambar. Yeay. Oke, kita sekarang udah di penghujung acara nih guys. Udah. Ya, serius nih. Iya. Ya, sayang kita banget. udah Padahal kita selesai. masih banyak yang mau kita obrolin ya. Iya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman mari menggambar, Kalian boleh bisa langsung join Iya. acaranya di setiap hari. Di hari Minggu sih. setiap hari Minggu di Taman Ismail Taman Marzuki. Ismail Marzuki. Tapi pasti lagi posternya ada di Instagram kita. Berarti tetap follow up di Instagramnya teman-teman. Tuh. Kalau mau ngobrol bisa, dan kalian juga pasti bakalan dapat teman-teman yang banyak juga dari komunitas Mari Menggambar Benar. pastinya. Dan ya sekian kayaknya Dan hari ini. It's a wrap. Oh iya, kesan-kesan iya, boleh. belum. Aduh. Ya. Itu cut aja deh. Cut. Cut aja deh itu. Yauts. Kita Yauts. ke kesan dan pesan nih, teman-teman. Ada yang mau disampaikan nggak dari Bang Ragil nih? Pesan-pesan untuk Mari Menggambar atau mungkin untuk diri Despot sendiri, juga. untuk Despot. Berarti ada. Kesan-kesan ya apa ya? Mungkin makasih udah diundang ke podcast ini kali ya. Iya, kita juga makasih udah bisa sharing-sharing ngajak ya. ngobrol. Tuh. Mudah-mudahan nanti ya komunitas semakin berkembang lah ya. Amin. Amin.
makin bisa mewadahi artis-artis yang terpendam di luar sana. Asik. Asik, amin. Ya, itu sih. Semoga Mari Menggambar dan Deskov Podcast Iya. sama-sama berkembang lah. Penontonnya semoga banyak. Amin. Aduh, itu waktunya kita Itu aja kurang sih. banget ya. Harusnya Sedih bisa banget. sedih banget. Kayaknya kita harus berpisah. berpisah. Udah saatnya kita mengunjungi universe lainnya ya. Betul. Iya, dah. Sudah saatnya kita datengin Mari Menggambar langsung. Benar. Betul. Tapi sebelum itu juga kita ucapin selamat hari raya Idul Fitri kali ya. Visioner. Visioner. Ya, lah itu mungkin ya dari kita. Thank you banget udah datang, Ya, Bang Oji, Bang Ragil. Terima Terima kasih kasih banget. sudah mau datang. Terima kasih buat teman-teman Marmung juga. Terima kasih juga buat teman-teman Despot juga. Ya, terima kasih buat teman-teman Makasih Despot. ya. Terima kasih dan Sampai ketemu- jumpa sampai di jumpa next di next episode episode. Deskov Podcast.